Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Epi Rustiawati selaku dosen pembimbing, yang terhormat Ibu Tuti Sulastri selaku dosen penguji. Saya Fitri Saida dari 3A di sini akan mempresentasikan hasil penelitian di Rumah Sakit Dr. Derajat Prawira Negara yang berjudul Asuhan Keperawatan dengan Pemberian Mobilisasi Dini dan Edukasi dalam Peningkatan Mobilisasi Fisik pada Pasien Operasi apendiksitis di ruang bedah. Apendiksitis merupakan radang usus buntu, yaitu suatu organ berbentuk tabung dengan panjang 6-9 cm dengan pangkal terletak pada bagian usus besar yang disebut dengan sekum, yang terletak pada bagian perut kanan bawah. Menurut WHO, angka kejadian apendiksitis menunjukkan angka peningkatan dari tahun 2015 terdapat 140 juta jiwa dan di tahun 2016 mencapai 148 juta jiwa. Sedangkan di Indonesia sendiri pada tahun 2017 angka apendik mencapai 1,2 juta jiwa. Tindakan mobilisasi fisik merupakan faktor utama dalam mempercepat pemulihan dan mencegah terjadinya komplikasi pasca bedah. Tindakan tersebut membantu untuk pemenuhan aktivitas secara mandiri dengan memberikan edukasi latihan fisik dan pengaturan posisi. Pada bagian bab 2, yaitu mencakup konsep penyakit, konsep mobilisasi fisik, manfaat mobilisasi, edukasi, dan konsep asuhan keperawatan. Sedangkan di bab 3, yaitu metode studi kasus, meliputi desain penelitian, objek studi kasus, fokus studi kasus, definisi operasional, lokasi dan waktu studi kasus, pengumpulan data, penyajian, dan etika studi kasus. Dan bab 4 yaitu hasil studi kasus. Yang pertama itu identitas klien. Klien pertama, Tuan R, umur 24 tahun, agama Islam, suku bangsa Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan office boy, alamat Cipocok Jaya. Dan klien 2 yaitu Nyonya N, umur 22 tahun, agama Islam, suku bangsa Indonesia, pekerjaan penjaga toko HP, pendidikan SMA, alamat Pejaten. Yang kedua, riwayat penyakit sekarang. Tuan R datang ke RSUD Dr. Derajat Prawira Negara dengan keluhan nyeri perut kanan bawah sejak kurang lebih 1 hari. Pasien mengatakan nyeri tajam, tidak menjalar. Nyeri berpindah pada ulu hati. Klien selesai operasi pada jam 12 pada saat dikaji tanggal 27 Februari 2020. Klien mengatakan nyeri di bagian luka pasca operasi di daerah perut kuadran bawah kanan. Nyeri seperti ditusuk-tusuk dengan skala nyeri 6 bertambah bila bergerak. Sedangkan klien 2, Nyonya N, datang ke RSUD Dr. Derajat Prawira Negara dengan keluhan nyeri perut sebelah kanan bawah sejak kurang lebih 4 hari. Nyeri dirasakan hilang timbul. Klien mengatakan nyeri tajam seperti ditusuk-tusuk. Nyeri dirasakan hanya di bagian perut kanan bawah. Klien selesai operasi pada jam 9.30 pada saat dikaji tanggal 10 bulan 3 2020. Klien mengatakan nyeri di bagian luka pos operasi di daerah kanan bawah. Nyeri seperti ditusuk-tusuk, nyeri menjalar di area abdomen dengan skala nyeri 5, nyeri bertambah bila bergerak. Yang ketiga, riwayat penyakit dahulu. Klien pertama tidak mengalami kecelakaan, tidak pernah dirawat, tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan, tidak memiliki alergi. Sedangkan klien 2, Nyonya N, tidak pernah kecelakaan, pernah dirawat di rumah sakit 2 bulan yang lalu. Klien mengatakan tidak mengetahui obat apa yang dikonsumsinya, riwayat alergi tidak ada. Yang keempat, riwayat kesehatan keluarga. Kedua klien mengatakan di dalam keluarganya tidak ada yang memiliki penyakit keturunan seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan lain-lain. Selanjutnya itu pemeriksaan fisik. Yang pertama itu tanda-tanda vital pada Tuan R dengan tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, aspirasi 20 kali per menit. Sedangkan pada Nyonya N dengan tekanan darah 110/70, nadi 86 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, aspirasi 23 kali per menit. Yang kedua itu sistem pencernaan. Yang pertama itu pemeriksaan inspeksi, konjungtiva tidak anemis, stomatitis tidak ada,
H. Kebersihan lidah bersih, karies gigi tidak ada, bentuk abdomen simetris, terdapat luka jahit di bagian abdomen kanan bawah dan luka tertutup perban. Auskultasi bising usus 8 kali per menit. Palpasi terdapat nyeri tekan pada abdomen karena terdapat luka jahit operasi. Perkusi suaranya timpani. Sedangkan pada Nyonya N dengan konjungtiva tidak anemis, stomatitis tidak ada, kebersihan lidah bersih, karies pada gigi tidak ada, bentuk abdomen simetris, terdapat luka jahit di bagian abdomen kanan bawah dan luka tertutup perban. Auskultasi 8 kali per menit. Palpasi terdapat nyeri tekan pada abdomen karena terdapat luka operasi. Perkusi suara timpani. Ketiga itu sistem skolokaleta, inspeksi pada Tuan R, bentuk tubuh simetris, keadaan umum sedang, bentuk ekstremitas bawah normal, tidak ada edema, kemampuan dalam bergerak terbatas karena klien masih bed rest selama 24 jam. Setelah selesai tindakan operasi pada jam 12, palpasi pada ekstremitas bawah mengalami nyeri, rentang gerak, adanya penurunan rentang gerak pada ekstremitas bawah kanan dengan nilai 4 karena efek nyeri pada area luka operasi di abdomen kanan bawah. Kekuatan otot itu tangan kanan 5, tangan kiri 5, kaki kanan 4, kaki kiri 5. Sedangkan pada Nyonya N, bentuk tubuh simetris, keadaan umum sedang, bentuk ekstremitas atas dan bawah normal, tidak ada edema, kemampuan dalam bergerak terbatas karena klien masih bed rest selama 24 jam setelah selesai melakukan tindakan operasi pada jam 9.30. Palpasi pada ekstremitas bawah mengalami nyeri, rentang gerak, adanya penurunan rentang gerak pada ekstremitas bawah kanan dengan nilai 4 karena efek nyeri pada area luka operasi di abdomen kanan bawah. Dengan kekuatan otot, tangan kanan 5, tangan kiri 5, kaki kiri 5, kaki kanan 4. Mengalami gangguan mobilitas fisik. Salah keperawatan yang diambil yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan aktivitas. Selanjutnya yaitu intervensi meliputi dukungan mobilisasi di mana penulis mengidentifikasikan toleransi fisik, melakukan pergerakan, memonitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum melakukan mobilisasi, jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi, ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan. Yang kedua yaitu mobilisasi dini, di mana 6-7 jam pertama setelah operasi, klien dianjurkan untuk berbaring untuk menggerakkan pergelangan kaki dan tangan, untuk menggerakkan ujung jari dan mengangkat tumit. Setelah 7-10 jam, klien dianjurkan untuk belajar miring kanan, miring kiri, dan setelah 24 jam, klien dianjurkan untuk belajar duduk di tempat tidur. Yang ketiga yaitu edukasi latihan. Peneliti mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, sediakan materi berupa leaflet atau poster, jelaskan manfaat kesehatan fisiologis, jelaskan jenis latihan yang sesuai dengan kondisi kesehatan. Selanjutnya yaitu implementasi, di mana implementasi yang dilakukan kepada kedua klien Tuan R dan Nyonya N pada hari ke-6 melakukan tindakan edukasi tentang mobilisasi dengan respon klien mengerti tentang manfaat dan tahapan mobilisasi. Setelah 6-7 jam melakukan tindakan latihan gerak room pasif, menggerakkan pergelangan tangan dan kaki, menggerakkan ujung jari dan mengangkat tumit. Dengan respon klien mampu melakukan gerakan tersebut. Setelah 7-10 jam melakukan gerakan miring kanan miring kiri, dengan respon klien mampu miring kanan miring kiri dengan bantuan perawat. Pada hari ke-1 melakukan tindakan duduk di tempat tidur, dengan respon klien mampu duduk dengan bantuan perawat. Hari kedua peneliti membantu klien dalam melakukan latihan gerak room setelah 2 hari pasca operasi. Dengan respon klien mampu melakukan gerak room seperti berjalan dengan bantuan minimal. Pada hari ketiga, penulis membantu klien dalam melakukan latihan gerak room setelah 3 hari pasca operasi. Dengan respon klien mampu melakukan gerakan tanpa bantuan perawat atau bergerak secara mandiri. Selanjutnya yaitu evaluasi, di mana dari tindakan keperawatan yang telah dilakukan pada pasien Tuan R dan Nyonya N, peneliti melakukan evaluasi pada setiap tindakan dan didapat data. Pada pasien 1 hari ke-0, pasien mengatakan klien mengeluh nyeri sehingga masih takut bergerak setelah operasi. Di hari pertama, klien mengatakan sudah bisa menggerakkan ekstremitasnya, namun masih merasa takut. Di hari kedua, klien mengatakan sudah tidak takut untuk bergerak, namun masih terasa sakit saat bergerak di bagian pos operasi abdomen kuadran kanan bawah. Di hari ketiga, klien mengatakan badannya sudah tidak sulit bergerak
karena nyeri. Jadi gangguan mobilisasi fisik pada klien 1 teratasi karena klien 1 mampu bergerak secara mandiri. Sedangkan pada klien 2 hari ke-0 pasien mengatakan belum bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Di hari ke-1, klien mengatakan sudah bisa mobilisasi miring kanan, miring kiri, hanya saja masih takut. Di hari kedua, klien mengatakannya masih merasa kaku untuk digerakkan dan penulis memotivasi pasien untuk terus berlatih agar tidak kaku lagi. Dan di hari ketiga, klien mengatakan klien sudah mampu menggerakkan kakinya dan tidak merasa kaku atau berat karena efek anestesi. Jadi, gangguan mobilitas fisik pada kedua klien teratasi karena kedua klien mampu bergerak secara mandiri. Studi selama 4 hari, gangguan mobilisasi fisik teratasi pada kedua klien pasca operasi appendektomi dengan pemberian tindakan mobilisasi fisik, ditandai dengan kedua klien jadinya peningkatan pergerakan dari mulai menggerakkan pergelangan kaki dan tangan, mampu duduk dan belajar tanpa bantuan perawat. Gangguan mobilisasi fisik merupakan faktor yang utama dalam mempercepat pemulihan dan mencegah terjadinya komplikasi pasca bedah. Mobilisasi sangat penting dilakukan karena mempercepat penyembuhan dan mengurangi risiko kekakuan otot karena tirah baring lama, menurut Cecilia 2016. Selanjutnya bab 5 yaitu kesimpulan. Pengkajian. Hasil pengkajian, data yang ditemukan pada kedua klien mengatakan nyeri di bagian perut kanan bawah pasca operasi. Nyeri menyebabkan aktivitas terganggu dan adanya penurunan rentang gerak pada ekstremitas kanan bawah dengan nilai 4. Diagnosa keperawatan. Berdasarkan hasil pengkajian didapat diagnosa keperawatan pada kedua klien yang sama dengan gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan aktivitas. Yang ketiga, intervensi keperawatan berdasarkan perencanaan yang muncul pada kedua klien pasca operasi apendiksitis dengan pemenuhan kebutuhan mobilisasi dini sesuai dengan diagnosa keperawatan yaitu telah dirumuskan, maka perencanaan keperawatan klien 1 dan 2 melakukan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan, kaji kemampuan pasien dalam mobilisasi, bantu klien dalam melakukan latihan gerak room, dan ajarkan pasien bagaimana merubah posisi. Yang keempat yaitu implementasi. Implementasi keperawatan yang peneliti lakukan adalah suatu rencana keperawatan yang telah dibuat sebelumnya, yaitu melakukan edukasi, mengkaji kemampuan pasien dalam mobilisasi, membantu klien dalam melakukan latihan gerak room, mengajarkan pasien bagaimana merubah posisi. Yang kelima yaitu evaluasi. Pada tahapan ini, penulis mengevaluasi hasil tindakan terhadap kedua klien dengan evaluasi dapat teratasi dengan kemampuan kedua klien dapat dalam gerakan fisik secara mandiri dari setiap tindakan yang dilakukan. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.